Halo semua, pada video kali ini kita akan belajar teknik pengumpulan data menggunakan platform Google Form. Data yang akan kita kumpul merupakan data primer. Dengan menggunakan Google Form, maka kita dapat mengaplikasikan hal tersebut. Google Form sendiri adalah suatu platform yang dapat digunakan untuk membuat survei, membuat form, kemudian membuat yang berhubungan dengan pengumpulan data. Di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama dalam suatu project yang sudah saya siapkan. Nah, di video ini kita membuat platform untuk pendataan pengunjung perpustakaan. Variabel yang sangat dibutuhkan adalah nama, usia, jenis buku yang mau dibaca. Mungkin nanti ada beberapa variabel yang dapat kita tambahkan di form yang akan kita buat. Oke, langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah membuka Google Form itu sendiri ya. Silakan diketik Google Form di Google Search-nya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Oke, pastikan login menggunakan email yang sudah terdaftar, kemudian pilih blank. Ya, di bagian blank ini maka akan muncul dashboard tampilannya. Nah, ini sangat familiar tampilannya teman-teman ya. Ini tidak perlu bingung ya. Di bagian pojok atas yang sudut kiri, nah ini adalah bagian title. Teman-teman bisa tambahkan titelnya di sini atau nanti di sini saja cukup. Nanti secara otomatis juga di sini akan berubah ya. Kemudian di bagian pojok sebelah kanan ya, ini lebih ke navigasi ya teman-teman ya. Di sini ada plugin ya, kita belum terlalu pelajari. Kemudian di sini ada menu custom design theme ya, untuk menambahkan tema supaya lebih menarik ya. Dan di bagian ini preview untuk melihat ketika formnya kita sudah rancang. Kemudian sebelum kita bagikan kita preview dulu. Nah, ini kita bisa lakukan. Kemudian di bagian setting ini adalah untuk mengatur tipe form kita ya. Form yang mau dibuat apakah form untuk quiz atau hanya form untuk pendataan. Nah, itu bisa dilakukan penyetingan ya di menu ini ya. Atau kita mau meminta si user supaya melampirkan email juga bisa ya. Di sini kita tidak akan gunakan supaya si user lampirkan email ya. Tapi kalau kita butuh email dari user, teman-teman bisa centang ini ya, collect email ya. Tapi kita nggak butuh dulu ya di video kali ini. Kemudian di bagian presentation, nah di sini menampilkan ya settingan ketika form ini selesai ya, selesai di submit ya, maka akan muncul juga untuk show link to submit another response. Jadi akan muncul button baru ya, kita tidak perlu ini. Kemudian kita nggak perlu shuffle question order ya. Jadi pertanyaan atau variabel nanti yang kita minta itu nggak perlu di shuffle, shuffle acak ya. Kemudian nggak perlu ada show progress ya, kita hanya butuh satu patch saja ya, nggak perlu lanjut ke patch 2, patch 3 ya. Jadi kita hanya buat satu patch aja pada project kali ini. Kemudian di confirmation message, nah ini teman-teman bisa ketikkan say thank you gitu ya, terima kasih gitu ya. Terima kasih sudah mengisi form ini. Jadi lebih interaktif saja ya teman-teman ya. Di bagian sini, nah di sini kita bisa centang ya, auto save ya. Jadi ketika si responden ini nge-close browsernya, ini ada menu baru ya. Jadi ketika browsernya di close, maka akan muncul ini ya, auto save gitu ya. Ini kalau dicentang berarti mati ya auto save-nya. Teman-teman jangan dicentang ya. Kemudian di bagian quiz ini kita nggak akan buat quiz ya teman-teman. Kita akan buat berupa data responden ya, atau lebih ke survei gitu ya. Kemudian teman-teman bisa pilih save. Oke. Nah
di sini kita akan ganti judulnya plafon pendataan. Plafon pendataan pengunjung perpustakaan ya. Pengunjung perpustakaan. Ya, saya misalnya nama perpustakaannya X Boomer ya. X Boomer. Supaya lebih gokil ya. Nah, teman-teman di sini di bagian awal ya, di bagian ini juga ada menu lagi ya. Nah, ini adalah menu untuk menambahkan variabel atau pertanyaan yang akan kita record nanti ya. Nah, teman-teman bisa pilih tambah ya, plus tambah. Nah, di sini kita bisa, tadi variabel yang dibutuhkan adalah nama lengkap. Kemudian, nah di sini teman-teman, karena nama lengkap itu kita butuh hanya 1 atau 4 kata ya, paling panjang ya. Di sini teman-teman ada menu optionnya ya, tipe variabel yang akan kita setting ya, kita atur. Nah di sini ada paragraf, multiple choice. Nah di sini kita butuh hanya short answer. Kemudian pilih required. Nah di bagian ini teman-teman pilih ya, ini kalau ada deskripsi teman-teman bisa centang. Nah di sini kita tidak butuh deskripsi tambahan ya, karena ini udah cukup ini jelas ya. Jadi biasanya itu digunakan untuk variabel yang butuh informasi tambahan ya. Soalnya ada nomor handphone gitu ya. Nah, teman-teman bisa tampilin deskripsinya seperti apa gitu. Nah, atau berupa kode gitu ya. Kemudian kita butuh lagi nama lengkap, jenis kelamin mungkin ya, supaya kita tahu berapa pengunjung laki-laki dan perempuan ya. Biasanya untuk data survei itu sangat penting ya. Ini require juga. Nah, di sini teman-teman bisa ganti laki-laki, kemudian perempuan ya. Nah, di sini bisa diganti lagi ya, tampilan multiple itu memperlihatkan semua opsi jawabannya ya. Tapi kalau tampilan dropdown itu hanya yang tampil adalah yang dipilih saja. Nah, ini tampilannya lebih ringkas ya kalau dropdown. Nah, teman bisa pilih dropdown juga ya. Nah, kemudian di bagian ini jenis buku yang dibaca, jenis buku yang dibaca. Oke, di sini kita bisa pilih checklist ya, checkbox ya. Misalnya majalah gitu ya, komik, kemudian ilmu pengetahuan, ilmu sosial, atau kumpulan naskah gitu ya. Mungkin ada kumpulan naskah kuno ya di perpustakaan ini ya. Di sini foto album gitu ya, atau album. Oke, sorry. Di sini kita bisa pilih add another. Nah, di sini add another, si user bisa ngetekin apa yang buku yang akan dibacanya gitu ya. Nah, kemudian ini sudah selesai. Nah, ini ada yang tertinggal ya, umur ya. Umur si pengunjung ya, kita perlu record ya. Oke, sepertinya sudah. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tahap desain. Nah, tahap desainnya gampang sekali, teman-teman bisa pilih tab option. Di choose image ini lebih ke ini ya, judul dari formnya ya. Teman-teman bisa desain sendiri ya. Nanti kalau untuk projectnya teman-teman bisa buat desain yang mungkin cukup menarik ya, yang minimal cukup menarik ya, atau judulnya lebih ke ini ya, gambarnya lebih mengarahkan judul dari form ini. Nah, itu biasanya untuk penerapannya. Oke, tapi di sini kita bisa gunakan, di video kali ini bisa gunakan template yang ada dulu ya. Oke, misalnya di sini ya. Oke, maka gambarnya akan muncul di atas. Nah, untuk gambar yang seperti ini teman-teman bisa custom menggunakan gambar sendiri ya. Nah,
caranya pilih upload ini ya, pilih browse. Nah, silakan di desain gambar ya menggunakan resolusi ini ya. Ini resolusinya ada di sini. Ini resolusi. Nah, untuk dapat resolusi ini berapa, teman-teman bisa gunakan snipping tool ini ya. Ini tool yang powerful yang dari Windows ya. Nah, ini teman-teman silakan snipping ya. Nah, kemudian bisa kelihatan nih dimensinya berapa nih. Gitu ya. Oke, nah berikutnya ya kita coba preview ya. Lihat tampilannya seperti apa. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, ini nama lengkap, jenis kelamin, umur. Ya udah. Oke. Nah, berikutnya di project kali ini kita akan lihat, oke, yang kedua itu adalah transfer data dari Google Form ke Google Sheet. Nah, berarti kita butuh record datanya teman ya. Kita akan coba record buat data dummy ya dari sini ya. Wah, ini belum berubah ini teman-teman ya. Untitled. Nah, ini di copy aja. Nah, ini secara otomatis berubah. Oke, kita akan buat data dummy-nya sebanyak 10. Oke, video ini akan saya pause dan akan saya lanjut setelah sudah saya isi dengan 10 data dummy. Oke, baik teman-teman ya. Sini saya sudah entrykan 10 data dummy. Ya, tadi ada beberapa ini teman-teman ya. Sebaiknya ini ditambah di bagian presentation-nya. So link to submit another response ya. Jadi ketika linknya sudah diisi, kemudian akan muncul button untuk mengisi form lagi gitu ya. Jadi loopingnya ada ya. Nah, ini kita bisa centang ya untuk mempermudah proses looping. Nah, kemudian teman-teman ya, kita akan lakukan transformation ya. Nah, mengubah data yang ada di Google Form ke Google Sheet. Nah, caranya seperti apa? Teman bisa klik ini di bagian ini yang ada logo Google Sheet. Tinggal diklik, kemudian pilih create. Oke. Nah, secara otomatis akan terbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini kita sudah tahu nih. Ya, data yang di sini sudah tertransformasi ya ke Google Sheet. Nah, kemudian kalau ini sudah, kita akan lihat ke step berikutnya. Kita akan lakukan mengubah data discrete ke ordinal. Nah, data discrete itu apa? Data discrete itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah data bulat ya. Kita akan ubah ke data ordinal. Ordinal itu adalah data yang di ordo ya, atau yang di klasikal ya, yang dibuat dalam kelas-kelasnya ya. Nah, kita akan bagi ya data ini ke dalam data ordo. Ordonya seperti apa? Nah, ordinalnya misalnya seperti ini ya, kecil dari 18 tahun berarti masih anak-anak gitu ya. Kemudian dari rentang 18 sampai dengan 35 ya. 45 ya. Dewasa ya. Kemudian dari 45 sampai ini kali ya, sampai 60 ya. Dan dari 60 ke atas itu disebut dengan lansia. Ya, kita bagi ordonya seperti ini aja ya, sederhana aja. Dia hanya 3 ya, kita butuh data ordo ini. Ini rank umur, berarti kita butuh tabel ini teman-teman, tabel bantu rank. Kemudian ini kategori ya, kategori. Oke. Nah, ini kita rancang dulu tampilannya. Teman bisa pilih alternatif color ya supaya lebih cepat. Oke, sorry. Ini kita pilih alternatif color. Oke. Ini diganti warnanya jadi warna putih.
yang putih. Nah, ini ada rank, kemudian ini ada kategorinya. Nah, di tabel sini teman-teman ya, di tabel yang sudah kita konversi, ya kita akan buat tabel kategori ya. Kita akan tambahkan kolom kategori. Nah, kita akan cari tahu nih teman-teman ya. Ini umur 20 masuk kategori mana kalau di sini ya. Kita akan ubah nih semua ya. Nah, ini di video kali ini cukup sederhana, kita hanya mengubah 10 ya. Nah, kalau secara logiknya ya ini banyak cara ya kalau mengubah 10 ya. Kita bisa cara langsung ya. Kita lihat, oh 20 ini masih kategori dewasa, 45. Ini dewasa gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau secara logik seperti itu untuk diaplikasikan dengan 100 data, 200 data, nah itu sangat lama ya. Sangat lama dan butuh waktu dan butuh ketelitian ya. Itu satu ya. Nah, untuk itu maka kita perlu belajar yang namanya formula. Nah, di sini kita akan buat formulanya ya menggunakan logika ya. Logikanya apa? Logikanya ini teman-teman ya. Jadi kita menggunakan logika yang ada di sini ya. Nah, caranya apa? Nah, kita akan masukkan logika di sini ke dalam yang namanya logic if ya. Nah, bagaimana? Yang pertama teman-teman buat sama dengan ya. Nah, ini menandakan bahwasanya ada formula di dalam sel ini gitu ya, di dalam sel yang kita tunjuk ya. Ya, ini disebut sel ya teman-teman ya. Nah, kalau F ini disebut dengan kolom, kalau 1, 2 itu disebut dengan baris. Oke. Jadi jangan terbalik ya teman-teman ya. Perasa teman-teman sudah ngerti semua. Nah, di sini teman-teman bisa klik ketikkan if ya, if kemudian. Nah, di sini karena kita gunakan perintah kecil dari 18, maka kita klik ini ya. Kemudian kita tambahkan if ya. If E2 kecil 18 ya, gini ya, kecil 18 gini ya. Maka nah, kita buat anak-anak ya. Maka anak-anak. Nah, kalau tidak berarti kita balik lagi ke if-nya ya. Nah, ini. Nah, di sini kita ketik di sini aja ya teman-teman ya supaya lebih legowo ya. Ini tampilannya saya gede dulu ya supaya bisa lihat. Nah, oke. Nah, jika E2 ini ya teman-teman ya, sel ini kecil 18 maka anak-anak. Nah, kalau enggak berarti kita bikin if lagi ya. Kita bikin if. Nah, enggak seperti apa? Nah, di sini ada dua rank ya teman-teman ya. Antara 18 ini kita hide dulu lah. Oke, bisa kelihatan, sorry. Ini kita hide dulu ya. Kita butuh tabel. Nah, ini teman-teman kita bisa hide dan bisa kecilin secara otomatis ya. Ini kita kecilin. Nah, mungkin segini cukup ya. Nah, lebih kelihatan ya. Nah, di bagian kategori ini kita akan tambahkan nih ya. Tadi ya, berdasarkan logika yang ada di sini ya. Berdasarkan tabel bantu yang di sini. Nah, sini kita tulis sama dengan if ya. Kita gunakan logika berandai-andai ya, jika gitu ya. Nah, jika if apa? If yang mana yang mau kita jadikan patokan adalah ini ya, 20 ya. Patokannya maksudnya yang akan kita ubah gitu ya. Nah, kemudian E2 ini kita akan ubah ke data ordinal ya. Ordinal itu data yang sudah kita buatkan di dalam tabel bantu ini ya. Nah, kita akan ubah ya. 20 itu masuk apa? Masuk anak-anak, dewasa atau lansia. Nah, berarti kita butuh data dari E2. Kemudian if E2, jika E2 kecil 18. Nah, kecil berarti kurang ya, kurang 18. Nah, kemudian maka kita lakukan apa? Nah, di sini koma untuk lakukannya ya. Lakukan atau tulis anak-anak ya. Maka kita tulis perintah anak-anak. Kemudian kita lanjut perintah berikutnya. Kita bisa buat if, kemudian
Nah, ini untuk else-nya ya teman-teman ya. Jadi ini kondisi ketika true, kemudian kita lanjut ketika kondisinya false ya. Jadi kalau nggak 18 gimana? Nah, berarti kita tambahkan kondisi false-nya. Untuk kondisi false kita bisa ketik if lagi ya teman-teman ya. Kemudian pilih and. Nah, kenapa kita gunakan and? Ya karena di sini ada dua ya, ada dua situasi ya, atau dua case ya yang perlu kita bandingkan ya. Kalau di sini hanya nilai 18, sedangkan di sini ada nilai 18 dan nilai 60 ya. Jadi rentang 18 dan 60. Berarti n besar n, kemudian di sini kita tambahkan ini ya. Kemudian if n ini kita butuh E2 juga ya. E2 besar dari 18 ya. Kemudian E2 kecil dari ini ya. Kecil dari E2 kecil dari 60 ya. Nah, kemudian ini kita close ya. Kemudian dia mau ngapain? Nah, jadi ketika dia n ini berisi true, dia mau ngapain? Nah, kita tulis dewasa. Oke. Kemudian kalau dia nggak dewasa gimana? Berarti kita gunakan kondisi if lagi ya. Nah, tapi di sini teman-teman ya, bisa diperhatikan ya, kita bisa tambahkan if lagi ya. If ini nanti kita akan tambahkan tanpa if ya. Kemudian if, nah if apa? If E2 lagi ya, karena nilai yang akan kita ubah itu adalah nilai E2 ya. If E2, jika E2 besar dari 60, nah ini ya, besar dari 60, maka nah ini teman-teman bisa tutup kurung ini ya, maka lakukan ini. Nah ini ya, if E2 besar dari 60, maka kita lakukan, tadi buka kurung kita hapus ya, jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau dia besar dari 60 ngapain? Nah, berarti kita pilih lansia gitu ya. Nah, di sini di bagian terakhir ini kita bisa tambahkan tidak ada kategori ya. Data salah ya. Kenapa kita tambahkan data salah? Ya, siapa tahu si responden dia menginput data minus ya. Nah, itu bisa jadi terjadi ya karena typo atau sebagai banyak alasan ya. Nah, di sini kita tinggal enter aja. Oke. Nah, autofill, suggest autofill. Oke. Umur 20 dewasa, umur 26 dewasa ya. Dan umur lansia 6564 ya. Oke, ini sudah benar semua. Data kategori sudah kita tambahkan, dan ini disebut dengan mengubah data dari data discrete ke data ordinal. Oke. Ya, sampai di sini video kita hari ini. Bila ada pertanyaan silakan menghubungi saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.